Selamat siang teman-teman semua. Jadi hari ini kita jumpa lagi di vlog sejarah. Hari ini saya bersama dengan siswa saya dari kelas 12-9. Ya, hari ini saya ingin berbincang tentang kesibukan kesibukannya selain belajar dan bagaimana kesibukan-kesibukan di luar. Ya, karena saya dengar bahwa siswa saya ini dia juga bergelut di dunia musik selain dunia pembelajaran normalnya seorang siswa ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut, siapa namanya, Nak? Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Takbir Gibran, biasa dipanggil Gibran. Saya dari kelas 12-9 dan kesibukan saya selain dari sekolah itu, saya hobinya bermain musik. Jadi mungkin latihan-latihan di rumah musik, dan kadang kalau ada panggilan untuk isi acara ya, Gibran isi acara. Oke, baik. Ya, oke, keren ya. Di jarang siswa itu punya pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Bahwa sesuatu yang luar biasa yang kita miliki ke depan, Nak, dan mudah-mudahan bisa dikembangkan selanjutnya. Iya, nah berbicara soal musik ini, kapan kita mulai suka menyanyi begitu? Jadi kalau ditanya kapan mulai suka nyanyi, kalau mulai suka nyanyi itu Pak dari kelas 5 SD. Iya, tapi kalau suka musik atau belajar musik itu dari kelas 3 SD. Jadi sebenarnya basicnya Gibran dulu itu pemain keyboard. Terus setelah belajar keyboard akhirnya bisa, terus lanjut lagi belajar main gitar. Ya, terus yang ketiga itu belajar nyanyi. Jadi Iya. keyboard dulu, baru Keyboard, gitar, baru nyanyi. Oke. Baik. Ya, jadi keren ya. Saya kira dari nyanyi dulu baru keyboard baru gitar. Keyboard dulu, Pak. Oh, keyboard dulu. Iya. Berarti musiknya dulu begitu. Dulu. Oke, keren. Iya. Nah, kalau berbicara soal inspirasi ini, nah, kira-kira siapa musisi-musisi yang menginspirasi Gibran selama ini, sejauh ini? Iya. Musisi yang menginspirasi, Pak. Bisa Bapak, karena Bapak juga. Oh, saya. Tidak, Bapak. Bapak. Iya. Oh, iya. Karena Bapak itu lama ngamen. Oh, Iya. Dia dari, kalau tidak salah, dari tahun 1999. 1999. Iya, dia mulai ngamen. Jadi Bapak memang lama main musik, tapi betul-betul ngamen di jalan gitu. Dan Gibran beberapa kali juga ikut bantu Bapak. Iya, karena dari ngamen juga Gibran banyak belajar. Betul-betul beda feelingnya kalau kita ngamen sama manggung, Pak. Karena kayak mentalnya kalau orang ngamen itu kayak begini, berhadapan. Iya, jadi kayak lebih berat. Jadi mungkin itu salah satunya, salah satu caranya Bapak untuk latih Gibran. Oke. Iya. Keren. Iya. Ya. Jadi sangat menarik ya. Jadi inspirasi bukan dari siapa-siapa, tapi dari Bapak sendiri yang dulunya ngamen dari tahun berapa, Nak? Dari tahun 1999 1999 sampai sekarang. sampai hari ini. Iya, cuman sekarang lebih ke kantor. Oh, lebih ke kantor. Paling sekali-sekali. Sekali-sekali. Ya, jadi situasi yang luar biasa, Nak. Ini perjalanan panjangnya. Wow, keren. Nah, kalau soal berbicara tentang latihan, Nak, untuk dalam hal ini menjaga suara agar tetap normal begitu, stabil begitu. Kira-kira bagaimana cara tak selama ini, Nak, untuk menjaga kestabilan itu? Iya. Jadi selain menjaga dari kurangi minum air es sama kurangi makan berminyak, jadi Gibran juga biasa
di apa ya? Kalau menurutnya Bapak biasa itu Gibran dikasih minum air jahe Jahe, campur madu. campur madu. Iya. Untuk Jadi menjaga suara untuk tetap menjaga ya, normal, stabil dan iya, lain. tetap kayak lebih stabil gitu. Hmm. Jadi mungkin itu salah satu caranya saya untuk jaga suara. Oke, keren. Menjaga suaranya tetap stabil itu dengan air dicampur dengan air jahe dengan madu. Oke, keren keren. Nah, berbicara soal ya kepercayaan diri Gibran kalau lagi manggung atau mengisi acara dan lain-lain. Pernah enggak merasa gugup nak di atas panggung begitu? Kalau masalah pernah gugup, kayaknya semua musisi pasti alami itu, Pak. Jadi apalagi saya, ya kayak sering pasti pernah merasa gugup gitu. Cuma mungkin sedikit saja rasa gugupnya. Jadi kalau menurut saya, cara saya mengatasi itu dengan cara paling kayak pemanasan vokal gitu, ya. Dan pasti dengan seiring berjalannya waktu, semakin sering kita nyanyi depan umum, pasti rasa nervous itu akan berkurang dengan sendirinya. Oke, pembiasaan ya. Iya, terbiasa mungkin pasti akan berkurang. Oh, menarik. Jadi pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan selama ini menjadi salah satu cara untuk mengatasi dilema kita sendiri di atas panggung, ya, apalagi panggung-panggung besar yang mengundang banyak orang begitu ya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nak. Menurut Gibran sendiri, bagaimana sekolah bisa mewadahi bakat-bakat yang dimiliki oleh siswa-siswa yang ada di sekolah ini, terutama di bidang seni, ya, dalam hal ini musik begitu. Ya. Kalau menurut saya dengan cara sekolah bisa menyediakan kayak studio musik gitu, Pak, Oh, ya. atau menyediakan kayak seperti sanggar seni. Dan yang menurutku paling penting itu salah satu caranya dengan cara mendatangkan atau menghadirkan guru yang betul-betul ahli di bidang itu. Oke. Ya. Di bidang itu Iya, yang betul-betul ahli di bidang seni. seni. Oke. Ya, mungkin itu, Pak. Oke, keren, keren masukan dari seorang Gibran untuk pendampingan bakat-bakat anak-anak di bidang seni dengan menghadirkan guru yang betul-betul mahir di bidang seni begitu. Apalagi dari sisi dunia tarik suara. Oke, baik. Jadi itulah diskusi singkat saya dengan Gibran yang bergelut di dua dunia selain dunia pendidikan, belajar dan lain-lain. Ternyata dia juga sangat aktif di dunia musik. Ya, yang menjadi ciri khas dari seorang Gibran. Ya, jadi mudah-mudahan bakat yang dimiliki oleh Gibran ini terus dipertahankan dan terus dikembangkan ke depan dengan cara melakukan terus pembiasaan, melatih diri, melatih suara dan ya tampil di depan banyak orang begitu. Nah, itulah vlog kita hari ini. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Selamat siang teman-teman semua. Oke deh.